Orang yang nahan boker itu biasanya kentutnya naujubillah min dzalik baunya. Artinya ketika lu nahan, tubuh lu udah mengkondisikan diri bisa nahan gitu ya. Sambil joget-joget ya. Kalau dia nggak mungkin dia nggak bisa gitu. Tunggu, gue mesti nanya, lu kenal orang ini di mana? Apa di klub striptease? Enggak. Nah, tips terakhir yang nggak penting adalah diusahakan sambil bersiul atau bernyanyi. Halo Soiblah, ketemu lagi di channel YouTube janganlah.id. Kembali ke segmen Ngobrolah. Kita episode kali ini akan membahas sesuatu yang sangat penting buat manusia karena ini bagian dari proses alamiah. Jadi Soiblah yang lagi makan, minum, tolong berhenti dulu daripada nanti ilfil, karena kita akan bahas soal BAB dan BAK ketika hiking. Apa itu BAB atau BAK? BAB tentunya bukan BAB skripsi ya, itu bab skripsi namanya. BAB buang air besar, BAK buang air kecil. Nah, emang kelihatannya remeh-temeh, kelihatannya jijik, tapi nggak bisa dihindari. Pendaki adalah manusia, manusia kalau makan harus buang. Jadi gitu. Nah, kita akan bahas suka duka, tips dan trik BAB dan BAK selama hiking. Menurut pengalaman kita, ini nggak ada teorinya, nggak ada buku yang menerbitkan soal teori-teori BAB dan BAK di saat pendakian. Catatannya adalah kalau Soiblah pernah baca, ada sebuah artikel menyebutkan Everest itu gunung tertinggi di dunia dalam kondisi darurat tinja. Pernah di satu masa, kalau nggak salah tahun lalu atau tahun ini gitu ya, ada artikel menulis Everest itu udah darurat tinja karena kotoran manusianya udah terlalu banyak. Ya mungkin ketutupan salju gitu ya, jadinya rasanya agak krenyes gimana gitu kalau digigit gitu. Ada orang gila yang gigit kah? Nah tapi gue menghadirkan kru janganlah.id yang lain, yaitu Ferdia, untuk membahas, karena dia tipikal pendaki yang nahan ternyata. Dia bilang 5 hari seminggu pun gue akan nahan BAB gitu. Bukan nahan sebenarnya, Apa? karena gue itu gak usah di gunung ya, di darat, di kota gitu. Kalau emang gue ketemu tempat baru, gue itu termasuk orang yang gak bisa langsung BAB di situ gitu. Ya, nggak mungkin juga kan orang baru datang bertamu ke rumah langsung buka celana. Gak gitu, maksudnya gue itu butuh adaptasi yang lumayan lama sama tempat baru. Kayak misalnya gue pindah kantor nih, nah di kantor baru itu bisa gue 2 bulan kemudian gue baru bisa BAB di kantor itu. Jadi dalam ada periode lo misalnya 2 bulan datang ke WC untuk ngeliat doang gitu. Kayaknya gue nggak bisa nih, bukan ini keluar lagi, besoknya coba lagi. Nah tapi tujuan lo apa? Alasan lo apa? Kenapa lo butuh adaptasi? Apakah jijik karena tempat baru? Juga. Apa tuh? Gak ngerti, tapi emang itu dari dulu. Oke. Dari gue SD kayak gitu. Pernah nggak lu ada satu kondisi di gunung atau tidak di gunung, lu dalam kondisi sakit pencernaan, yang artinya nggak bisa nahan, tapi lu di tempat baru, pernah nggak? Akhirnya lu bikin suara-suara batuk supaya suara spiritnya nggak kedengeran. Enggak sih, kalau itu enggak ya. Enggak. Jadi gue kayak harus, kalau misalnya di kota gitu ya, gue harus butuh beberapa kali ke tempat itu. Oke. Baru gue bisa untuk BAB. Cuman kalau di gunung, dari pengalaman gue naik, Gak pernah sama sekali nih? Gak pernah sama sekali. Tapi begitu gue sampai base camp, orang yang biasa naik sama gue kan sudah tahu gue bakal langsung naruh tas dan gue akan langsung ke WC. Tapi menurut ilmuwan terkenal Archimedes, orang yang nahan boker itu biasanya kentutnya naujubillah min dzalik baunya. Nah gue sih sekarang akhirnya mengetahui habitnya Ferdia yang nahan boker. Berarti kalau ada
someday gue mendaki sama dia, mendaki bareng dia ada kentut bau, itu tersangka utamanya beliau gitu. Nah tapi lu sampai sekarang nggak tahu alasannya apa ya? Nggak Jijik tahu, pun nggak. Enggak. Soalnya kalau jijik artinya lu BAK juga males harusnya ya. Tapi Iya. lu BAK iya pasti Ya, nggak bisa iya. ditahan ya. Cewek emang katanya punya kecenderungan susah nahan ketimbang cowok soal kencing ya. Kalau Ya secara BAK sih sebenarnya gue masih bisa nahan, kecuali gue emang udah belet banget. Nah itu gue pasti akan maksudnya entah di kota atau di gunung, gue pasti akan nyari tempat untuk ya intinya lu pasti suatu pendakian ada BAK lah ya. Karena ada masa-masa kan lu nggak mungkin nggak minum kan. Apalagi kalau kayak gitu kan minum kita lebih banyak dari Artinya ketika lu nahan, lu tubuh lu udah mengkondisikan diri bisa nahan gitu ya. benar. Dan itu iya. Fer, mulai sekarang gue kalau naik gunung sama lu, gue akan lihat muka lu. Kalau ada perubahan mimik, Gak perubahan ada, Bang. tiba-tiba lagi senyum, ya, Gak ada, beneran berarti dia gitu, lagi gak nahan. ada. Dan gua Soalnya aja. perhatikan temen hiking kalian, kalau ada perubahan mimik tadinya senyum tiba-tiba ngerenyut, berarti itu lagi menahan sesuatu. Selama gue naik sama lu perhatiin gue paling jarang BAK. Dulu gue nggak perhatiin, sekarang gue akan perhatiin. Wah lo kalau misalnya di gue naik sama lu, gue paling jarang BAK. Kecuali kalau misalkan di tenda, itu sebelum gue tidur atau bangun tidur pasti. Oke. Atau sebelum jalan itu gue pasti. Cuma selama di jalur, lo perhatiin gue jarang namanya gue BAK di jalur. Nah, karena dia bukan pelaku BAB, gue sebagai pelaku BAB akan memberi pertama suka duka dulu. Suka duka selama gue di gunung. Kalau BAB itu gue sebenarnya cenderung menahan, tapi kalau udah saatnya gue nggak akan jual mahal. Lu kayak jual mahal ya. Mau gue jual murah juga gak bisa. Kalau gue nggak jual mahal, kalau saatnya ya udah gue brojol aja. Nah, suka duka yang agak menjijikan sih sebenarnya waktu kerinci gue lewat Kersituo, gue ada suatu kondisi nggak bisa nahan. Terus biasanya Nani tips buat Sohib lah nih, kalau ada temen tiba-tiba melipir dari rombongan, itu tanda-tandanya dia akan diam-diam boker, mencari jalur gitu. Jarang orang ketika lagi pendakian, khususnya lagi jalan, akan ngaku gue akan boker dulu, enggak. Tapi kalau lagi tenda mungkin dia akan bilang ya, gue mau boker dulu nih gitu. Nah tapi kalau lagi dalam trek itu biasanya dia akan melipir. Itu yang gue lakukan ketika di Kerinci, gue melipir, terus gue keluar jalur, ngambil ke semak-semak. Sayangnya Sohibah yang lagi makan tolong berhenti dulu. Sayangnya tidak sempurna keluar ya. Harus mengorbankan satu CD gue tinggalkan di Kerinci, kan gue ganti CD baru gitu. Nah itu suka dukanya. Suka duka lainnya adalah di Rinjani waktu bareng tim Jalan Laut yang lainnya gitu ya. Ketika di Segara Anak di danau, gue nyari spot yang enak buat BAB, terus gue menemukan dekat jurang. Nah nanti di bagian tips kita akan bagi-bagi tips lokasi BAB yang enak tuh di mana. Nah gue ketika di Rinjani gue nemu jurang, sayangnya gue tidak melihat sekeliling dengan cermat. Ketika gue mencari posisi enak, pas sudah posisi lagi pose gitu, ternyata kanan kiri gue sudah dikelilingi ranjau. Itu paling nyebelin sih gitu, tapi ya terpaksa kita harus melakukan itu gitu ya. Itu suka duka gue. Nah kalau tips, kalau Ferdia tipe yang nahan tapi mungkin juga ada tips, silakan ya. Tapi kalau dari gue, tips BAB yang pertama jangan di jalur gitu ya, karena akan bikin bete pendaki lain gitu ya. Tapi selalu ada pendaki bandel sih, kayak jalur dari Lawangan Sembalun sampai danau tuh selalu ada jalur peninggalan jejak dari BAB orang. Tapi tuh. itu juga ada kan dari Lawangan ke Puncak. Ya, Lawangan Puncak ada. Temen gue sih yang tahu. Wah itu hebat banget tuh. Jadi beneran gue Karena posisinya miring kalau iya, dia, posisinya nanjak gitu. Gue ngeliat dari Lawangan kan posisinya juga nanjak kan. Terus gue yang gue pikir adalah tuh orang gimana caranya ya. Iya. Nah satu jangan di jalur, kedua bawa alat ya, bawa alat artinya lu harus bawa bisa pacul kecil, biasa ada toko gunung tuh jual tuh cangkul kecil yang buat ngegali tanah supaya tempat pembuangannya di situ nanti bisa dikubur gitu. Atau bawa pisau, bawa parang apapun itulah, bawa
seminim-minimnya cari batang kayu karena cari tanah yang lembek gitu ya untuk bisa digali. Tapi gue nanya deh kok. Ini kayak pertanyaan penting nih, ilmiah nih. Karena temen gue ada yang agak melakukan hal aneh kalau lagi BAB. Lo nggak melakukan hal aneh kan kalau untuk BAB? Misalnya Ada satu gitu. temen gue itu ada, entah itu di kota atau di gunung, dia itu nggak bisa BAB kalau nggak bugil. Astaga. Makanya dia kalau mau BAB sebenarnya dia tipe orang yang sebenarnya kayak lo kalau bisa nahan, tapi kalau udah nggak bisa ketahan Dilakukan aja. iya. Duit ya. Nah repotnya dia ya itu tadi dia Harus harus bugil ya? bugil. Sambil joget-joget ya? Kalau dia nggak bugil dia nggak bisa gitu. Tunggu, gue mesti nanya, lu kenal orang ini di mana? Apa di klub striptease? Enggak. Kali dia lagi goyang-goyang di tiang gitu. Teman main gue juga, Oke. cuma dia kayak gitu dan dia itu cerita jadi pernah gue lagi naik dan dia ngomong, aduh gue pengen BAB nih kayak Oke. gitu. Ya udah tinggal BAB aja karena gue nggak tahu kebiasaan dia kayak gitu. Oke. Sampai akhirnya dia bilang, gak bisa gue, kenapa bang, gue harus bugil. Cowok apa cewek nih? Cowok dan gue Astaga. antara gue mau ketawa tapi gue gak enak, tapi ya emang itu faktanya gitu. Ya kalau alasannya sih gue nggak tahu, mungkin bagian dari 7 keajaiban dunia ya kenapa dia boker harus bugil. Dan gue gak tahu itu Tapi alasan mungkin gitu. kalau berasumsi boker itu kan melepaskan sesuatu, jadi lega gitu. Nah dia mau selega-leganya sambil buka baju gitu, sambil selebrasi mungkin. Nggak, tapi kalau orang mungkin punya ritual tertentu ketika BAB di gunung atau di gunung ya. Ada yang BAB harus merokok. Ada. Temen gue dulu, temen kampus di kosan, BAB harus ngopi. Sebelum zaman Starbucks dan kopi-kopi shop yang terkenal sekarang gitu ya. Kolerasi siapa ya? Nggak, intinya dia multitasking. Dia menunjukkan positifnya adalah gue multitasking orang gitu, sambil ngopi. Dan dia juga nggak mau lagi boker ketiduran, jadi butuh kafein. Tapi enggak, ada teman gue ada yang kayak gitu. Pokoknya ada yang terus gil. Terus ada yang kadang kan ada orang ya yang entah BAB atau BAK cuman lorotin celana aja. Iya. Nah ada yang dia harus lepas celana. Gue gak ngerti kenapa teman gue ada yang aneh-aneh itu. Nggak Tapi nih, itu emang iya. Jalan Adot ID selalu ngasih rekomendasi yang safety. Mungkin untuk melepaskan celana sepenuhnya itu supaya safety. Safety Ya, supaya mungkin. nggak kejadian gue kayak Ya, di kelinci. ya, mungkin kayak Mengorbankan gitu. satu CD untuk dibuang, akhirnya menjadi monumen di kelinci sekarang. Gue nggak tahu semaknya di mana dulu gitu, tapi kalau nggak salah CD gue waktu itu warna nggak perlu ya, warna nggak perlu ya. Nah tapi balik lagi ke tips tadi, selain jangan di jalur, kedua siapkan alat, ketiga alat itu termasuk tisu ya, tapi di beberapa gunung ada larangan tisu basah karena dianggap mengandung alkohol dan susah diurai. Nah, tapi kalaupun adanya tisu kering, usahakan bawa air, jadi untuk supaya ya ini masalah timur dan barat sih. Orang timur kan cenderung membersihkan dengan air, tapi kalau barat katanya kering bisa. Gue nggak ngerti gimana. Biasanya kalau di hotel, di mall tuh yang paling sebel adalah kalau klosetnya tidak ada air, tapi cuma ada tisu ya. Itu menyebalkan lah buat orang Indonesia khusus ya. Jadi bawa alat. Yang ketiga, cari spot yang tidak banyak ranjau gitu, karena biar proses BAB-nya nyaman dan sentosa. Tapi kalau misalnya soal nggak banyak ranjau, BAK juga ya sih kadang. Ya, nanti kita nyampe ke BAK karena lu akan kayaknya lebih expert soal BAK gitu. Ini masih BAB nih, expert gue nih. Jangan cari tempat yang banyak ranjau. Terus ya bagian dari tadi yang alat sebenarnya wajib dikubur, jangan meninggalkan kayak kue ulang tahun gitu. Melingkar yang ujungnya bisa ditiup supaya happy birthday, enggak gitu. Bikin Nanti lu- kucing. Ya kita manusia lah, kita harus beradab, jadi harus ditanam, harus dimasukin ke tanah. Keuntungan untuk pendaki-pendaki milenial adalah sekarang kebanyakan gunung ada WC darurat ya. Kayak Semeru, info terakhir dari teman kita yang ke Semeru, di Danau Kumbolo udah ada WC basah, WC ada airnya. Dulu belum ada, dulu cuma nyemplung, cuma dibirik-birikin. Nah sekarang udah ada air. Nah di beberapa gunung juga kayak di Ciremai, Jalur Apui, Palutungan, di pos 2, pos 3 tuh ada WC yang ada air yang berlimpah. Gue ngeliat
WC itu di Lawu. Lau jalur apa? Ceto apa Semarang? Masih itu WC-nya baru ada di atas di Boyong. Oh Boyong mah itu bagian fasilitas. Boyong tuh katanya Tapi beli nasi pakai orek bonus tiket ke WC katanya. nah, tapi WC itu di dekat dia ya, maksudnya di dekat dia. Cuman Sorry, terik. WC ini dekat dia maksudnya Boyong ngeliatin apa Iya, gimana? tempatnya Boyong. Wajah jutek yang Boyong kita harus lihat. Meter apa 3 meter gitu dari Oh situ. iya. Cuman waktu gue kesana itu termasuk WC kering ya, Nah, WC kering jadi nggak ada. nggak ada airnya. Iya. Sambil nunggu hujan kali ya. Jadi nggak keluarnya sebelum Cuman, hujan turun. gue kayak lebih waktu gue kesana sih gue kayak lebih untuk menahan uang untuk nggak kencing di situ sih. Iya. Nah tips terakhir yang nggak penting adalah diusahakan sambil bersiul atau bernyanyi. Biar yang keluar tuh senang juga gitu. Sama ini gak sih, paling nggak kalau misalkan di jalur ada temen lo yang tahu gak sih? Karena kan Itu berarti membantah tips utama dong, jangan di jalur. enggak, maksudnya kalau misalkan lo mau di jalur nih, Hmm. maksudnya tiba-tiba melipir Oh, gitu melipir, loh. ya. Paling nggak ada teman lo Masih sama tahu, orang ya? yang tahu gitu. Masih Iya, tahu. kayak gitu gak sih? Ya atau selfie aja terus kirim ke grup. Pada Nggak ada tahu. sinyal. Selfie kirim di grup, gue lagi boker ya, jangan ganggu gitu. Karena kan maksudnya kalau misalkan tiba-tiba lo menghilang dari rombongan, pasti temen lo juga akan nyariin. Iya. Ya tips terakhir tadi soal persiul bernyanyi cuma bercanda, tapi tips terakhir dari gue beneran adalah cari spot yang sudah di luar jalur tapi tetap aman dari orang luar, orang lain. Karena pernah kejadian temen gue ketika naik Semeru, BAB di Kalimati, dia merasa udah safe di semak-semak, tapi dia lupa dia posisi di bawah, sementara campnya di atas. Jadi bisa melihat. Jadi dia baru melorotin sana gitu ada teriak, "Weh, kelihatan!" gitu. Dia langsung Jadi tetap harus menjaga privasi sih ya. Walaupun kita juga nggak tertarik untuk melihat, tapi seenggaknya privasi buat kalian karena ada aurat dan segala macam gitu. Terus Nah, kadang orang ada yang risih juga lah kayak gitu. iya, kecuali orang gila direkam gitu. Mungkin temen lu yang suka telanjang bulan itu juga suka Tapi ngintip. beneran, dan dia tuh juga sebenarnya kalaupun dia apa ya, kalau walaupun dia sering kayak gitu ya telanjang gitu untuk BAB, dia pasti akan nyari tempat yang memang private gitu loh. Iya. Biar karena dia juga sendiri sebenarnya gue malu tau sebenarnya dengan kebiasaan gue katanya. Iya. Karena buat dia itu repot. Iya. Gitu. Nah, satu pengalaman gue yang lain adalah ketika pertama kali ke Rinjani, gue ketemu bule. Ini kalau Soipla punya duit banyak, mau pakai IO yang mahal gitu ya, disediain tuh WC portable. Oh iya. Jadi dia bikin kayak bilik dari terpal atau dari flysheet, terus ada kloset duduk beneran yang bentuknya portable. Dia nampung, nanti si guide itu akan buang secara periodik ke tanah, digali, dikubur gitu, terus dikasih nisan kalau gue waktu Rip itu Tokai gitu. melihat di Rinjani juga. Hmm. Jadi sebelum masang klosetnya itu porternya menggali dulu. Ya itulah porter mahal tuh emang harus punya skill menggali ya. Iya, jadi begitu mereka selesai kan diberesin, nah itu langsung dikubur. Iya. Nah kalau punya duit banyak bisa menggunakan jasa IO yang menyediakan WC portable sih, banyak sih. Biasanya bule ya, karena bule jijian mungkin ya. Bahkan bule pun kalau lagi makan duduknya minta kursi lipat ya. Gak mau ditaruh. Tapi gue pernah lihat bule BAB sembarangan. Ya bule kere, gue ketemu bule tajir gitu. Ya dia, ya gimana ya? Kalau dia bilang kere, tapi dia pakai porter, pakai kayak gitu. Ya gue tiba-tiba kepikiran Itu satu di jalan sih, di satu jalan. tips lagi, selain jangan di jalur, jangan di sungai. Karena sungai itu menjadi males. sumber minum juga, karena kan jarang-jarang gunung punya sungai ya. Jadi kalau ada sungai biasanya digunakan buat air bersih, buat minum dan masak segala macam. Jadi jangan di sungai, tetap harus di tanah, dikubur supaya nggak mengotori gitu. Nah kalau soal BAB sebenarnya sih idaman semua orang, kita punya Doraemon sih. Jadi dia punya pintu kemana aja, jadi pas dibuka langsung WC rumah. WC rumah gitu. Nah kalau BAK, lu punya tips nggak BAK? Karena kan cewek sama cowok beda nih BAK nih. Kalau cowok
harus bisa berdiri, cewek nggak bisa berdiri. Iya. Sebenarnya kalau misalkan lagi di jalan gitu ya, gue lagi di jalur, pasti gue akan nyari tempat yang private. Nah, Sebenarnya nggak jauh beda ya sama BAB ya. seolah-olah ada tempat yang nggak private buat BAK. Enggak. Maksudnya gimana sih? Sebenarnya sama kayak BAB, karena gue harus nyari tempat yang memang gak kelihatan sama orang gitu. Oke. Kalau lu nyemerem gimana? Lu BAK tapi merem Gue nggak yang kelihatan. ngeliat orang kalau itu. Kalau ini gue harus nyari tempat yang memang nggak kelihatan sama orang. Terus gue biasanya ngajak satu orang buat nungguin gue. Karena entah itu ada orang lewat atau gimana kan gue juga nggak tahu. Paling nggak kalau gue ada temen gue yang ngasih tahu nih, oh ada orang nih mau lewat. Gitu. Kasih kode ya kalau ada Iya, orang lewat. gitu. Biasanya gue kayak gitu. Biasanya gue kalau misalkan BAK berdua. Soal kebersihan lu biasanya menyediakan apa kalau BAK? Kalau ini Kipas tisu angin, basah. blower enggak? Tisu basah. Mewah sekali. Tisu basah. Kalau nggak ada tisu basah, tisu kering yang dibasahin pakai air. Biasanya gue bawa air. Oke. Apalagi tipsnya kalau cowok siang atau malam ada bedanya nggak dalam Nggak ada. hal teknis BAK-nya? Nggak ada sih. Kan malam gelap, harus bawa tank center dong. Center Ya. ya. Kalau soal penumpang enggak sih, sama aja. Pasti nyari yang agak private. Ya, Pokoknya jangan. dia nggak Nah, kelihatan. BAB atau BAK yang forbidden sangat keras adalah jangan dekat tenda. Aduh, itu. Kecuali tenda lu menyediakan pewangi ruangan 10 gitu ya. Karena itu akan mengganggu sekali tidur mencium bau-bau yang Bau sedap. tidak sedap gitu. Nah, kalau BAK cewek kan tadi ya dari Vetia, kalau cowok sih bisa di mana aja gitu. Bahkan kadang-kadang nggak perlu melipir sejauh kalau BAB kalau di jalur gitu ya. Cukup cari ini biasanya nih apa? Gue belajar dari Sahrukan, bintang Bollywood gitu. Jadi kalau ada pohon gue akan kencing bukan joget gitu. Biasanya kita membasahi bumi di pohon-pohon tuh. Kalau kita kreatif biasanya kita bikin huruf gitu kencingnya. Razak Washir gitu bisa panjang. Sangat ternyata kencing lu panjang ya. Nah kalau cowok kan lebih simpel lah. Tisu iya tetap juga. Kalau air berlimpah bisa membersihkan dengan air. Lagi-lagi jangan di sungai. Jangan di mata, apalagi di mata air gitu ya. Karena itu lebih berguna buat air bersih, buat minum dan masak gitu. Tapi itu sebenarnya untuk gunung-gunung yang punya air berlimpah itu sangat bersyukur loh. Iyalah pasti. Karena ya terlepas dari untuk masak ya, paling nggak kok kalau BAK bersih. Nah satu lagi nih mungkin tidak seaneh temen lu, tapi ada orang-orang dewasa yang pakai popok dewasa ketika hiking. Lu pernah tahu nggak? Gue baru tahu itu. Nah temen gua ada dan dia bahkan anak Mapala. Oh iya. Nggak, artinya maksudnya dia punya background pendidikan di dalam tapi dia memilih pakai pampers dewasa. Nah itu mungkin jadi opsi juga buat sohiblah yang kepikiran mau tetap higienis tapi tidak perlu khususnya untuk BAK sih ya. Kalau BAB mungkin Males juga. males banget bawa jalan sambil popok nempel sepanjang gitu ya. jalan. Nah inilah pentingnya sohiblah memperhatikan wajah temen ketika dia pakai popok dewasa. Kalau ada perubahan mimik kayak gitu tuh lagi pipis di jalan gitu sambil jalan tuh sebenarnya mirip-mirip. Tapi ini nggak sih, maksudnya gue sih masih ngerasa risih ya. Sebenarnya ini apa mirip-mirip orang naik haji atau umroh karena itu kan disediakan buat mereka kan. Katanya orang umroh atau orang haji tuh boleh pakai popok dewasa. Oh iya. Iya, kecuali ketika harus sholat harus bersihin lagi untuk berwudu lagi gitu. Nah biasanya orang-orang manula yang akan pergi ke tanah suci, gue nggak tahu kalau agama lain apakah dilakukan atau enggak, tapi kalau Islam salah satu perkakasnya manula yang mau umroh atau haji itu adalah popok dewasa gitu. Gue nggak tahu apakah ini cukup common di dunia pendakian, tapi gue pernah punya temen yang kebetulan anak Mapala, dia memilih pakai pampers dewasa gitu. Ya kali aja ada yang memasang iklan kayak popok dewasa di sini gitu kan. Jadi kita angkat itu. Itu sih soal BAB, BAK. Berarti kayak ini ya, kalau misalkan kayak gitu jadi kayak cewek dapet nggak sih? Apanya? Kalau dia pakai popok dewasa. Cuman bedanya kan kalau cewek kan pakainya
pembalutnya. Ah, Nah kalau dia kan, nah sementara kan kalau cewek dapet itu kita nggak bisa nahan Iya. keluarnya. Nah berarti kalau maksudnya ngalir aja gitu iya, kan ya. kalau misalkan dia pakai popok dewasa ya udah ngalir aja. Iya. Kayak gitu kan sih Iya. kualitasnya. Jadi Dan gue juga takutnya kebiasaan sampai tidur ngalir aja tiba-tiba ngompol gitu kan. Nah, yang penting sih gimana sohiblah nyamannya gimana sih. Ini soal kenyamanan ya. Soal safety sebenarnya nggak terlalu penting karena setidak safety-nya soal BAB BAK adalah nginjek ranjau, itu paling males sih gitu. aduh, itu Nginjek ranjau pasti. terus Karena ngebersihinnya repot. iya, rezeki tidak diharapkan itu. Rezeki tidak diharapkan. Nah, itu BAB BAK di gunung yang paling enak sebenarnya. Kelebihannya BAB BAK di gunung adalah pemandangan. Jadi bisa BAB BAK sambil melihat lukisan alam ciptaan gitu ya. Itu nggak semua tempat sih yang bisa kayak gitu. Ya lu bisa multitasking sambil megang kuas sambil melukis gitu loh. Atau lu bikin syair lagu kan bisa aja. Inspirasi bisa. Lama ya. Bisa di mana-mana gitu. Gua nggak tahu kali aja pencipta lagu terkenal seperti Cuman Adele tiba-tiba lu termasuk yang nandain tempat nggak sih kayak kucing. Jadi di mana lu nenda di situ lu akan BAB gitu loh. gue punya teman yang kayak gitu, maksudnya tidak tujuannya menandai tapi dia kayak ritual, kalau gue nenda pasti gue boker di situ. Jadi maksudnya kayak iya maksudnya sebenarnya kayak gitu, Iya. bukan maksud untuk nandai. iya, karena dia nggak makan makanan kucing gitu, cuma dia kayak ritual, kalau gue nenda di sini pasti gue BAB di tempat ini juga gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa pendaki yang ritualnya tiap pagi. Karena temen gue ada kayak gitu, jadi tiap pagi, tapi di mana dia nenda pasti akan Iya, karena pagi kondisi pencernaan lagi mungkin recycle ya, terus blebek-blebek, biasanya disenggol kopi dikit atau sarapan dikit, terjadilah itu. Nah itu ya balik lagi sih ke tips tadi, jangan di jalur, jangan yang banyak ranjau, cari spot yang enak, bawa alat dan lain-lain gitu. Ada lagi tambahan Fer untuk nggak ada sih kalau untuk tips terpenting ini? penting nggak penting sebenarnya, tapi ya penting juga. Iya, karena manusia secara alamiah akan buang sih gitu. Oke, sohiblah, yang mau lanjut makan sekarang silakan boleh makan, udah nggak jijik lagi. Kita akan nutup episode kali ini segmen ngobrolah soal BAB dan BAK saat hiking. Kalau sohiblah punya pengalaman, punya tips yang lebih keren dari Ferdia tadi, yang punya temen yang lebih aneh dari Ferdia, BAB sambil telanjang bulat gitu ya, silakan share atau komen di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, share, like sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.